Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun wudhu. Sebelum kita baca kitabnya, saya ingin tahu dulu. Coba ini, sebutkan rukun-rukun wudhu. Rukun-rukun wudhu. Ya sebutkan, bukan ada berapa. Pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh apa? Rambut, Kepala, mengusap kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki, yang keenam tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma khususan ila Imam al-Alim al-Alamah Syahir Abi Syuja'. Thumma khususan ila Syamsul Arifin Syahir Munawwar. Thumma khususan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi rukun-rukun wudu itu ada 1, 2, basuh wajah, 3 membasuh tangan sampai kedua siku-siku, 3 mengusap sebagian kelapa, 4, 5 membasuh kaki, 6 tertib. Bagus. Iya, pasti hafal semuanya teman-teman, karena setiap waktu teman-teman ini kan pasti wudhu. Kalau wudhu ya itu sudah yang dilakukan, bukan yang lain. Tadi yang beda cuma kepala, yang lain dibasuh, yang kepala diusap. Tadi ini ketika menjawab bukan mengusap kepala, tapi membasuh kepala. Pertanyaannya, sahkah kita kalau kepala ini tidak diusap tapi dibasuh? Dalam artian perbedaannya teman-teman, kalau dibasuh itu sampai meneteskan air, mengalirkan air, itu namanya dibasuh. Becoh. Tapi kalau diusap, ya sementing diusap ya. Kayak kalian pakai hembody, nah itu kan diusap itu kan. Nah, kayak pakai minyak itu kan diusap. Bunyi itu tak kena, bunyi Pak Agili, nunggu ya hembody sampai Agili, nah enjer ya. Nah, ya. Sekarang pertanyaannya, sahkah wudhu seseorang ketika kepala ini bukan diusap tapi dibasuh? Sah. Jadi jawabannya tadi dengan menjawab membasuh kepala itu sudah boleh, benar juga. Tapi dengan mengusap itu benar juga, karena redaksinya di sini asalnya adalah mengusap. Bagaimana sekarang kalau membasuh dijadikan ganti sebagai mengusap? Itu mengusap saja sah, apalagi membasuh, kan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah suatu pemisah. Fi furudil wudu'i, tentang fardu wudu atau rukun-rukun wudu. Wa huwa, adapun lafal wudu bidomil wawi, dengan domanya wawu, fil ashhari, menurut yang populer, ismun adalah nama, lil fi'li, bagi suatu perbuatan. Wa huwa, adapun wudu yang berharakat dhamma itu, al muradu, adalah yang dimaksud huna di sini. Wa bi fathil wawi, dan dengan fathanya wawu, ismun adalah nama, lima, bagi sesuatu, yutawaddau, yang dibuat wudu, bihi, apa ma. Jadi kalau lafal wawu hamzah yang bacaannya wudu, kalau dibaca wudu itu adalah nama suatu
perbuatan. Tapi kalau wawunya dibaca fathah, wadu itu adalah nama bagi benda yang dijadikan untuk bersusuci atau nama yang dijadikan untuk berwudu. Itu yang jadi pembahasan bukanlah wawunya yang berharokat fathah, tapi wawunya yang berharokat dhamma, yang memiliki arti nama bagi suatu perbuatan. Sedangkan sesuatu yang bisa dibuat wudu itu sudah selesai pembahasan di depan, yaitu tentang air. Sudah kita membahasnya. Wa yashtamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Wa yashtamilu dan mencakup al awwalu apa yang pertama. Yang pertama berarti redaksi al wudu bidhammil wawi. Mencakup kepada apa? Ala furudin atas rukun-rukun wa sunanin dan sunnah-sunnah. Jadi wudu ini ada rukunnya dan juga ada sunnahnya. Kalau dilanjut ala furudin wa sunanin wa sesuatu yang membatalkan. Nah, di belakang kan nanti ada kan wa nawaqiduhu wa nawaqidihi dan hal-hal yang membatalkan wudu. Wa dzakara dan menyebutkan al-musannifu siapa ke musannif al-furudo akan fardu-fardu wudu fi qaulihi di dalam redaksinya beliau wa furudul wudu'i adapun fardu-fardu wudu sittatu asya'a ialah ada 6. Apa saja yang 6? Ahaduha adapun salah satu dari yang sittah, dari yang 6, an-niyatu ialah niat. Apa sih yang disebut dengan niat? Wa haqiqatuha adapun hakikatnya niat syar'an secara syarak. Qasdus syai'i ialah menyengaja sesuatu, menyengaja untuk melakukan sesuatu, muqtarinan atau muqtaronan yang dibersamakan bifi'lihi, muqtaronan hale dibersamakan bifi'lihi dengan pekerjaannya syai'. Itulah yang disebut dengan niat. Jadi niat adalah kita bermaksud untuk melakukan sesuatu. Ketika bermaksud melakukan, kita pada hal tersebut sudah melakukan pakna mengerjakan itu. Itulah yang disebut dengan niat. Sama dengan teman-teman ini niat. Saya niat mau belajar. Ketika itu kalian baca kitab. Nah, itulah yang disebut dengan niat. Tapi kalau saya niat mau makan, kalian kan masih di musola ini belajar, tapi di dalam hatinya sudah mau mengatakan mau makan, itu namanya bukan niat, tapi yang disebut dengan azam. Fa in taraha anhu summiya azman. Fa in taraha jika terlambat anhu apa niat anhu dari fi'lun, dari perbuatan, summiya maka dinamai azman kepada azm. Ini sudah tadi. Wa takunu dan ada apa niat? Ini pertanyaannya ini. Kalau seperti itu, ketika kita berwudu, lantas niat itu kapan? Nah, ini dia. Wa takunu dan ada an-niyatu apa niat? Inda ghasli awwali juz'in ketika membasuh pertamanya anggota minal wajhi dari wajah. Ai muqtaronatan bidzalikal juz'i, artinya dibersamakan dengan anggota tersebut. La bijami'ihi, tidak dengan seluruh wajah. Wala bima qablahu wala bima ba'dahu, wala dan tidak juga bima dengan sesuatu qablahu yang sebelumnya, wala bima ba'dahu dan yang setelahnya. Jadi niat pada wudu itu dilakukan ketika anggota wajah pertama kali yang kena basuhan air, ketika itulah posisinya
niat, bukan keseluruhan wajah. Kalau keseluruhan wajah kan repot tono. Harus cangkep berarti. Baru keseluruhan wajah. Tapi kalau disiram, kalau disiram airnya dituangkan, itu pasti tidak langsung semuanya. Bagaimana semuanya? Pasti kan mengalir dari atas. Jadi di mana pertama kali air menyentuh, ketika niat, disitulah niatnya wudhu itu, bukan sebelumnya. Bukan niat ini air, nawaitul wudu'a di dalam hati. Ketika selesai niatnya baru ngambil air dibasuhkan ke wajah. Bukan seperti itu. Atau setelah kita wudhu, selesai semuanya baru nawaitul. Bukan seperti itu juga. Jadi itu ya bukan seperti itu caranya berwudhu. Tapi saya rasa teman-teman ini sudah tahu semua dan sudah benar semua wudhunya, karena teman-teman sudah ngaji semuanya. Fayanwi, sekarang bagaimana niatnya? Itu kan tadi cara niat, posisi niat ketika membasuh wajah pertama kali. Lantas niatnya bagaimana? Fayanwi, lalu berniat. Al-mutawaddi'u, siapa orang yang berwudu, inda ghasli ma dzukira, ketika membasuh sesuatu yang telah disebutkan apa itu, berniat raf'a hadatsin, ini berniat kepada menghilangkan hadas, min ahdatsihi, dari hadas-hadasnya mutawaddi. Au yanwi, atau berniat siapa mutawaddi, istibahata muftakirin, terhadap kebolehan sesuatu yang butuh, ila wudu'in, kepada wudu. Au yanwi, atau berniat siapa mutawaddi, fardhul wudu'i, akan fardunya wudu. Awil wudu'a faqat, atau berniat wudu saja. Awit taharata anil hadasi, atau berniat kepada bersusuci anil hadasi, dari nadas. Nih, jadi kalau bahasa Arabnya banyak teman-teman. Kalian bebas mau menggunakan yang mana. Seumpamanya nawaitu raf'a hadatsin, itu nawaitu raf'a hadatsin, atau nawaitu istibahata muftakirin, boleh. Atau nawaitu istibahata muftakirin ila wudu'in, atau nawaitu fardhul wudu'i, nawaitul wudu'a, atau nawaitu taharata anil hadis. Banyak ini, terserah, bebas kalian mau menggunakan yang mana. Tidak perlu digunakan semuanya, satu saja. Yang populer yang kalian gunakan kan gini ya, nawaitul wudu'a, itu nawaitul wudu'a, saya niat wudu, itu sudah cukup itu. Ya kalau dilanjutkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil itu tidak apa-apa, panjang itu. Karena ketika wudu itu sudah jelas, dijelaskan di atas bahwa yang namanya wudu itu adalah menghilangkan hadas kecil. Jadi meskipun tidak ditakhid, tidak disinggung lagi, cukup mengatakan nawaitul wudu'a, sudah nawaitul wudu'a. Itu yang harus dibersamakan. Fa illam yakul anil hadasi lam yasihha. Ini ada tambahannya. Kalau kita berniat nawaitut taharata tapi tidak menyebutkan anil hadasi, itu tidak sah. Jadi kalau kita nawaitut taharata harus disebutkan anil hadasi. Fa'ilam yakul, ini maksud dari redaksi fa'ilam yakul anil hadasi lam yasihha. Fa'ilam yakul, jika tidak mengatakan siapa mutawaddi anil hadasi, terhadap redaksi anil hadasi pada lafal at-taharatu anil hadasi, ya lam yasihha, maka tidak sah apa wudunya. Fa inna wa ma yu'tabaru min hadhihi niyyati wa syaraka ma'hu niyyata tanadzufin au tabarrudin yasahha wudu'uhu.
Wa idza nawa manakala berniat siapa seseorang ai mutawaddi berniat ma akan sesuatu yuktabaru yang sudah diungkapkan. Yuktabar ini maksudnya dianggap sah, itu yang sudah diperhitungkan boleh dijadikan sebagai niat maksudnya. Min hadhihi niyati, dari niat-niat ini yang sudah disebutkan tadi di atas. Wa syaraka, kemudian menyertakan siapa mutawaddi ma'ahu beserta niat itu niyata tanadzufin akan berserta hunya itu kembali mayuk tabaru menyertakan niyata tanadzufin akan niat bersih-bersih au tabarudin atau niat bersegar-segar maletak lempo soha maka sah wudu'uhu apa wudu'nya. Jadi di atas sudah niat nawaitul wudu'a wa tanadzufa. Saya niat wudu dan niat bersih-bersih itu. Biar wajahnya bersinar itu. Atau niat wat tabarruda, dan saya juga niat untuk menyegarkan wajah, meletak capek. Atau niat tabarrud bisa menyegarkan atau bisa diartikan berdingin-dingin. Maksudnya berdingin-dingin, orang itu kalau panas itu kan tak seger. Tapi ketika dari panas mulai nak sekolah saya cabur ke soka jeding, ada masuk ke surga. Lah itu maksudnya itu tabarut, bersegar-segar itu, menyegarkan diri. Makanya di dalam pembelajaran itu harus ada yang disebut dengan penyegaran. Penyegaran diantaranya ya bisa dengan cek kun perak tojuk malolo, letak lempo. Ya sekali-kali kenting pecek kencana. Benih apa nih? Saya pecek bauna itu pecek. Cek pecek selain. Meletak lempo itu. Atau sekali-kali salah satu santrinya, salah satu muridnya disuruh maju ke depan. Apa esoro apalah seremban. Sepenting ada penyegaran untuk yang lain, meletak lempo. Karena orang kalau sudah terlalu lama duduk, apalagi kenyang, alamat ya. Ira alamat jasem ira nonok. Melalamat rofa kan seger nak. Tapi melalamat jasem nok kayak. Jas sukun kan. Wa idza mana watsani itu yang syaratnya yang pertama, rukun wudu yang pertama. Watsani adapun rukun wudu yang kedua, ghuslu jami'il wajhi adalah membasuh seluruh wajah. Sekarang yang harus kita ketahui adalah batasan wajah. Batasan wajah ini dari mana sampai kemana? Untuk mengetahui kita baca teks selanjutnya. Wahadduhu adapun batasan wajah tulan panjangnya. Panjangnya berarti wajah ini yang panjang mana? Sini ke sini apa sini ke sini yang panjang? Sini. Pasti lebih panjang ke sini teman-teman. Kalau ke sini ini bukan panjang namanya, lebar. Panjangnya itu bagaimana? Ma baina manabiti sya'ri ra'si ialah antara tempat tumbuhnya rambut kepala ghaliban biasanya. Dari antara tempat tumbuhnya rambut kepala pada biasanya sampai mana? Wa akhirul lahyaini. Wa akhirul lahyaini sampai akhirnya tulang dagu. Lahyain ini namanya dua tulang dagu. Dijelaskan di selanjutnya, wahuma adapun lahyain itu al-azmani adalah dua tulang, alladhani dua tulang itu yang butuh yang tumbuh alaihima atas alladhi al-asnanu apa gigi-gigi as-sufla yang bawah. Yajtami'u yang berkumpul muqaddimuhuma apa bagian depannya lahyain
atau azman fidzaqoni di dagu. Ini bisa dibaca kalau zakon, kalau qafnya diharakati fathah itu memiliki arti dagu. Az-zakonu itu artinya dagu. Tapi kalau qafnya itu disukunkan, zaknon itu memiliki arti jenggot. Janggut itu apa? Hah? Ya, janggut itu, jenggut. Tapi kalau zalnya berhakat kasroh dibaca ziknon. Kalau dibaca ziknon itu sama dengan syaikhun, syuyuh apa? Tuarenta. Kalau dibaca ziknonnya, teman-teman jangan dibaca ziknon, tapi yang benar bacanya adalah az-zakonu. Wa muakhiruhuma fil udhunaini. Wa muakhiruhuma, dan pangkal keduanya, pangkal mana ini? Pangkal azman fil udhunaini di dua telinga. Itu. Jadi batasan wajah panjangnya itu dari ma baina manabiti sya'ri ra'si, di antara tempat tumbuhnya rambut kepala. Ini teman-teman, tempat tumbuhnya rambut kepala ghaliban ya. Di sini ada kata-kata ghaliban karena ada orang yang rambut kepalanya ini tumbuh tidak pada ghaliban. Ada kadang-kala tidak ada di sininya. Yang disebut dengan kepala bidang. Kepala bidang kan tidak ada apa-apanya ini, tidak ada rambutnya maksudnya. Kalau ingin lihat ya punya saya ini standar ini, ghaliban ini, ghalibnya. Jadi untuk mengetahui ghalibnya, maaf ya saya buka ini untuk mencontohkan. Tidak apa-apa meskipun agak bagus sedikit ini. Jadi batasannya ini teman-teman, 4 jari. Ini pasti pas dengan tempat tumbuhnya rambut, diukur dari ini, dari alisnya, pasti pas. Pas. Coba di mentingku. Pak kayak benih teloan Pak. Pas kan? Pas. Tapi kalau semuanya diukur 4, punya teman-teman ada sebagian di antara kalian rambutnya kita di sini tidak ada rambutnya, baru ada di sini. Lah, pertanyaannya apakah mau dibasuh dari sini wajahnya? Ya enggak, tetap dari sini. Ini sudah bukan wajah ini. Ini biar tidak salah. Susah nanti. Ambu nunduk ke dulu. Oh, enggak wasnya kan susah. Itu adalah bagian kalau tulan bagian atasnya. Batasnya bawahnya sampai mana? Itu sampai ke lahyain. Lahyain itu saya tutup dulu biar tidak sering lihat yang bagus. Nah, batasnya bawahnya sampai mana? Sampai sini teman-teman. Lahyain, tempat bertemunya 2 tulang, yang mana 2 tulang itu ditumbuhi oleh gigi yang bagian bawah. Ini 2 tulang namanya lahyain. Tempat bertemunya di sini, sehingga disebut akhirnya ini disebut dengan dagu. Janggu ini janggu itu adalah mayambutu di dagu. Rambut adalah sesuatu yang tumbuh di dagu. Fidzaqni itu namanya janggu itu. Itu dari sini ya. Terus ujungnya di mana? Ujungnya itu sampai ke telinga ini. Ini ujungnya di sini teman. Mentak bertaja kalian cari anatomi. Tak usah dinemban, tak usah buka aja kalian. Kalian cari anatomi manusia saja. Cari anatomi manusia, dilihat pas. Oh ini loh maksudnya. Nah ini itu paling tahu kalian. Mentak tahu ya entar rasa sekolah IPA ngincema anatomi manusia gitu. Kalau di IPS enggak ada ya. Kalau di IPA ada. Itu tulan. Sekarang tinggal lebarnya. Lebarnya. Wahadduhu, adapun batasan wajah, ardon
ini bacanya adalah ardon. Ardon, kalau ardon ain, roknya itu mati, ardon itu artinya adalah lebar. Kalau dibaca irdon atau irdon itu artinya memiliki arti perangai yang baik atau tabiat yang baik. Kalau dibaca, bisa dibaca apa lagi ini? Kalau dibaca urdon itu memiliki arti sisi atau arah. Itu kalau dibaca urdon. Kalau dibaca arodon, maka itu memiliki arti barang dagangan, harta benda. Itu namanya, makanya wa aradut tijarati, itu adalah harta benda yang diperdagangkan. Jangan salah baca ini teman-teman. Wa hadduhu, adapun batasan wajah ardon lebarnya, ma ialah sesuatu, ma bainal udhunaini ialah sesuatu yang ada di antara dua telinga. Ya, ini sudah telinga. Sini berarti di antara yang ada di antara dua telinga ini. Itu dalam. Berarti kalau diukur dari sini teman-teman, paling atas terus ke sini sampai ketemu ke telinga, sampai ke bawah sini. Itu udah wajah. Itu harus kena basuhan semuanya. Apa saja yang ada pada fi haddil wajhi, yang ada pada batasan wajah, itu semuanya wajib dibasuh, wajib kena air. Kalau kalian kumisan, kalau kumisan, maka kumisnya dan harus tembus sampai ke dalam, harus basah itu. Kalau seumpamanya di sini banyak tombuna, tombui bulu, banyak bulunya, kan ada orang kadang-kadang, tapi jarang teman-teman, tombui di sini. Kalau di film-film apa itu di sini kan ada juga itu. Sunggokong ya. Itu kan tubuh, berarti itu harus juga tuh, harus kena, harus basah juga itu. Alesnya, ini ales, ini harus kena basah juga itu. Sampai ke sini. Intinya semuanya apa saja yang ada di sini itu harus basah. Baik itu berupa kulit maupun berupa bulu. Heran ya, kalau di manusia, bulu yang tumbuh di manusia itu memiliki nama yang berbeda-beda. Tapi kalau bulu yang tumbuh di hewan itu kan tumbuh teman-teman, sama-sama tumbuh, itu tanamannya manusia itu kan. Tapi kalau bulu yang tumbuh pada hewan itu tidak ada namanya, bulu sudah. Oh ini bulunya, ini. Tapi kalau kalian ke ini tidak mungkin, bulunya cedak kayak kasih, kan kayak. Ini pasti rambut obu, nah itu pasti. Sama juga dengan ini tidak boleh. Buluna jengguk, buluna jenggem ya kawan. Nah, berarti kocak jengguk, songot, itu hebat berarti manusia itu. Nyampe ke atas denje lain, ales. Sampai denje bulu mata, bos. Sampai denje bulu elong. Sampai terus. Itu ada istilah tersendiri di dalam bahasa Arab itu. Disebut dengan bulu apa namanya? Bulu? Kalau zakar itu tidak ada bulunya. Yang ada bulunya itu ma fauqahu, yang ada di atasnya itu. Men pas anona bulu bermakna. Susah itu kalau berbulu. Men pas itunya abulu ngisel kasih. Makanya teman-teman ini kalau berpikir apa yang ada di dalam tubuh kita ini sangat luar biasa. Subhanallah, itu kalau kita berpikir teman-teman, semuanya ini sudah sesuai dengan fungsinya, ada fungsinya masing-masing. Makanya kalau tidak sesuai dengan fungsinya jangan dicocok-cocokkan, tidak boleh itu.
Sesuatu yang bukan pada fungsinya tidak boleh difungsikan kepada yang lain, tidak boleh itu. Nggak boleh. Tak usah gengse di sini dah. Wa idza kana alal wajhi sya'run khafifun, wa idza kana manakala ada alal wajhi pada wajah, alal wajhi ialah pada wajah, sya'run apa bulu, khafifun yang tipis, au kathifun atau lebat, wajaba maka wajib isolul ma'i apa menyampaikan air ilaihi kepada sya'run khafif au kathif itu ma'al basyarati beserta kulitnya, allati kulit, tahtahu yang berada di bawahnya sya'run, seperti yang sudah disebutkan tadi. Sekarang amma lihyatu rajuli, kalau lihya itu jenggot, tapi kalau lahya itu adalah dagu. Berbeda. Beda harkat, itulah bahasa Arab teman-teman. Beda harkat, beda makna. Tuh. Luar biasa yang bahasa Arab ini. Mana ini? Wa idza kana wa amma liyatu rajuli al-kathifatu yang tebal bi alam yara, yang dikatakan tebal itu bagaimana? Bi alam yara dengan gambaran tidak melihat, al-muhatabu siapa lawan bicara, tidak melihat basyarataha kepada kulitnya lihya al-kathifah itu, min khilaliha dari sela-selanya. Fayakfi ghaslu dhahiriha, fayakfi maka cukup, ghaslu dhahiriha apa membasuh bagian luarnya jenggot yang tebal. Bihilafil khafifa, bedahannya dengan janggut yang khafifa. Wahia adapun jenggot yang khafifa itu ma adalah sesuatu yaro yang dapat melihat al-mukhatabu siapa lawan bicara, basyarataha akan kulitnya al-khafifa, lihya al-khafifa. Sehingga bagaimana konsekuensinya? Ini konsekuensinya, fayajibu sehingga wajib isolul ma'i apa menyampaikan air li basyaratiha terhadap kulitnya jenggot itu. Jadi bagi laki-laki yang memiliki jenggot tebal itu, yang gambarannya tebal itu bagaimana? Lawan bicara yang ada di hadapan kita, ini tidak melihat ke kulitnya, dari sela-selanya, dari saking tebalnya, rampis itu tidak melihat itu. Maka bagaimana cara membasuhnya? Bagian luarnya saja, bagian luarnya dibasuh, tidak usah sampai ke dalamnya. Tapi kalau tipis, seperti punya saya ini kan manis, pes-tepes sehingga manis, seperti itu kan. Bagaimana? Ini harus tembus teman-teman, harus tembus ke kulitnya, ke dalam. Lihat kamu enggak kulitnya? Yo lihat, makanya disebut dengan tipis itu. Bening kok saya ngucap kor. Sekarang bagaimana kalau ada perempuan yang berjenggot? Yes. Ada enggak ya kira-kira perempuan yang berjenggot itu? Saya belum pernah menjumpai perempuan yang berjenggot. Bagaimana kalau perempuan yang berjenggot? Mari kita saksikan selanjutnya. Wa bihilafi lihyatim ra'atin wa huntha, beda halnya dengan jenggotnya cewek, wa huntha dan cewek. Cewek ini tidak cewek, tidak cowok, sehingga cewek. Fayajibu, bagaimana kalau cewek dan cewek ini memiliki jenggot? Fayajibu, wajib isolul ma'i apa menyampaikan air li basyaratiha
ke kulitnya imro'ah dan hunsa. Walau kasufa, sekalipun tebal itu jenggotnya imro'ah dan hunsa. Tebal maupun tipis wajib. Kenapa ini kok wajib? Kok beda dengan laki-laki? Karena yang biasa berjenggot itu adalah laki-laki. Perempuan yang berjenggot itu jarang. Sehingga karena jarang, kalau ada perempuan yang berjenggot itu wajib dibasuh. Wala budda ma'a ghaslil wajhi min ghasli juz'in min ar-ra'si wa raqabati wa ma tahta dzaqani. Wala budda, dan harus ma'a ghaslil wajhi bersama kewajiban membasuh wajah, min ghasli juz'in, dari membasuh bagian, minar ra'si, bagian dari kepala, wa raqabati, dan bagian dari leher, wama, dan sesuatu tahta dzaqani, yang ada di bawahnya jenggot. Kita akan diwajibkan untuk membasuh wajah, tapi basuhan wajah ini tidak akan sempurna terkecuali ada yang tidak termasuk dalam wajah itu juga terbasuh. Makanya bagian sini atau bagian atas kepala ini pasti akan terkena juga. Maka bagian-bagian itu juga wajib dibasuh. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Falakam pina kan apa terpena. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisu, adapun yang ketiga, ghaslul yadaini, ialah membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua cingkul, sampai kedua siku-siku. Cingkul apa, siku-siku ya. Fa ilam yakun, makanya teman-teman, ini kenapa disebut dengan siku? Karena kadang-kadang sering nyikut ini. Karena sering nyikut disebut siku-siku. Sering nyikut orang. Sampai ke mirfaqaini. Fa ilam yakun lahu, ini bagaimana kalau orang tidak memiliki dua siku? Fa ilam yakun lahu, maka jika tidak ada lahu ialah bagi mutawaddi mirfaqani, apa dua siku, uktubiro, maka diperhitungkan qadruhuma, apa kadarnya saja. Gimana contohnya? Ya orang yang tidak punya siku loros, tapi tidak ada kayaknya teman-teman. Ini lau yang tidak ada ini pengandaian loros. Pas kayak ini nggak robot kan, ada jalan loros, kan? Tidak ada sikunya. Beda dengan orang buntung, beda itu. Yang namanya buntung itu kan bukan cuma tidak punya siku, tapi juga tidak punya tangan. Bagaimana kalau orang buntung? Ya dibasuh sekodruhuma juga, sekadarnya saja, sekadarnya tangan dan siku-sikunya itu. Nah kalau yang kasus ini beda, ini adalah kasusnya orang yang punya tangan tapi tandik siku, loros. Tapi syukur teman-teman, ya Allah, alhamdulillah, luar biasa memang. Seandainya kita ini ajalan di sininya tidak ada siku-siku, tak bisa lembai, tak indah kan? Pasti nggak robot. Pas mangkana ketika gerak jalan, pas disuruh tegak yang Arya, kan pas teti robot tuh. Sudah luar biasa jalannya bagus seperti ini, pas dia cari teti robot kena. Ini makanya saya ketika ikut gerak jalan itu dulu sering tidak mau, karena sudah normal ganteng-ganteng pas teti robot itu tidak lah. Ibu coba. Wajibu, dan juga wajib, ghasluma alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafira. Wajibu, dan juga wajib, ghasluma, apa, membasuh sesuatu, alal yadaini, yang ada di dua tangan itu, apa saja yang ada di dua tangan, min sya'rin, seumpamanya min sya'rin berupa bulu, wa sil'atin, dan benjolan-benjolan, wa usbu'in, dan jari-jari zaidatin, yang lebih, seumpamanya teman-teman memiliki jari-jari 7, 6. Kan ada itu kalau jari-jari sampai kadang di sininya cangka itu, kadang di sininya lebih itu.
Ya sudah, itu memang sudah min aslil khilqah, sudah pada penciptaannya seperti itu, ya sudah, itu juga wajib dibasuh. Jangan, "Dah ini lebih, ini tidak usah dibasuh, ini saja, ini 5." Tidak seperti itu, tapi semuanya harus dibasuh. Terus kalau di sininya juga ada bulunya. Biasanya kalau orang sebagian laki-laki itu ada bulunya di sini, walaupun tidak terlalu tebal. Kadang juga di lengannya ini ada juga teman-teman yang berbulu itu. Nah, itu juga harus kena, harus dibasuh juga. Wa dhafira, dan kuku kalian itu, kalau kalian punya kuku macan, artinya tak pernah ketok dapat 2 tahun, itu kan kuku macan namanya. Nah itu harus basah juga, bagian luarnya di sini dan juga balikannya harus juga sama-sama basah. Tapi teman-teman diusahakan kukunya ya dipotong lah, paling tidak setiap hari. Yang disunahkan itu kan setiap Jumat dan Senin ya. Tapi saya pernah mendengar suatu kisah, mendengar suatu cerita bahwa Syekh Khalil Bangkalan, beliau itu kalau mau potong kuku itu katanya hari Kamis, karena potong kuku pada hari Kamis itu akan eka gempang racik kena, katanya seperti itu. Ya gimana, ya kita Jumat kita potong, minggu depannya biar Kamis, minggu depannya lagi Jumat. Itu jadi rezeki kita gampang, kesunahan kita peroleh juga, sama-sama dapat. Jadi orang itu harus cerdas. Itulah gunanya manusia dikasih akal, agar supaya berpikir. Kan sudah sering disinggung, sudah di Al-Quran, afala yaqilun, afala taqilun, apa bantah beker, selebri otak kita beker. Nah, itu sindiran luar biasa itu di Al-Quran. Kalau kalian bukan hanya membaca, tapi kalau membaca Al-Quran itu jangan cuma dibaca, tapi juga dikaji. Pertanyaannya, mau dikaji bagaimana Ustadz kalau tidak tahu nahwu dan shorof? Berarti belajar nahwu dan shorof itu merupakan suatu hal yang sangat urgen, yang sangat penting. Wajibu, dan juga wajib izalatu ma, apa menghilangkan sesuatu, tahtaha yang ada di bawahnya, adzafir min wasahin, dari kotoran, yamna'u yang dapat mencegah apa wasakh itu, wusulal ma'i, akan sampainya air, ilahi, terhadap ma tahtahu itu. Jadi apa-apa yang ada di bawahnya kuku itu juga harus dikenai air. Sehingga bagaimana? Ya kalau ada kotorannya, kalau di sini hitam, kukunya hitam biasanya teman-teman. Kalau kukunya itu agak panjang dan jarang dibersihkan, itu rata-rata bercelang sekoni, itu bersee. Tapi kalau kukunya itu sering dipotong, enggak. Tapi kalau santri itu rata-rata kan dipotong teman-teman. Yang jarang dipotong itu kalau yang bukan santri. Maka beruntunglah kalian menjadi santri. Warabi'u, adapun rukun wudu yang nomor 4, mashuba diroksi, ialah mengusap sebagian kepala. Ini tadi mengusap sebagian kepala. Yang dimaksud dengan mengusap sebagian kepala, ya bukan kepalanya dibagi 2, tapi ya sebagiannya saja. Maksudnya sebagian itu, kalau ini kepala, bukan kalau, ini memang kepala ini. Ini kepala, kalian membasuhnya bagaimana? Sebagiannya saja. Nah, itu sudah cukup itu. Atau membasuh kepala ini bebas. Kalian mau mengambil dari versi mana saja. Versi depan dibasuh, dibasahi airnya, tangannya dibasahi kemudian diusap. Boleh. Atau karena sudah disuruhi, sisir. Ngariam nereng matura kena. Apalah kalau rambutnya sudah tampan-tampan itu disisir kan rapi sudah, gimana? Boleh Pak dari sini, dari belakang, nyenggup dari budi, boleh. Atau dari samping sini juga boleh. Tapi dari sisi manapun yang boleh-boleh itu
Kalau kita hanya mengambil sebagian, yang disunahkan itu yang lebih utama dari sisi depan, dari depan. Yang paling utama membasuhnya adalah, mengusapnya adalah diusap keseluruhan. Bagaimana cara mengusap keseluruhan? Cara mengusap keseluruhan adalah ini, tangannya dibasahi. Anggap saja ini air. Mana tadi airnya? Oh ini. Nah, kalau ini air, saya minum dulu. Nah ini tidak jadi saya basahi. Pakai anu saja, pakai yang tidak kelihatan, airnya tidak kelihatan. Karena ini tidak kelihatan semua ini. Ini ya gini-gini saya basah kan. Gimana caranya ini? Ini tempelkan di sini, ibu jari ini di sini. Nah, dia namanya kopeng. Nah. Gini, pas pacelan ke budi satu kali, seret. Nah, kalau rambutnya seperti punya saya, ini tipis dan tidak tak pente, tak belintek gitu silnya, tak caleker, tak belintek atau tak caleker, maka itu satu kali cukup ke belakang, seret. Ini sudah masuk kategori satu kali basuhan. Tapi kalau rambutnya itu belintek atau caleker, atau keriting, maka kalau cuma satu kali itu tidak cukup, harus dibalik lagi ke depannya, kembali lagi ke tempat semula. Kenapa kok beda? Iya, karena kalau yang belintek itu ketika diusap ke sini, bagian sininya itu tidak akan kena basuhan, makanya harus dibalik lagi. Nah gitu, satu itu kan nanti di sunnah wudhu kan ada 3, berarti dibasahi lagi air tangannya, baru diginikan lagi sebagaimana biasa. Itu adalah yang paling sunnah, mengusap kepala. Min dzakarin au unsa au hunsa, baik kepalanya laki-laki, cewek dan cewek itu sama-sama diwajib dibasuh sebagiannya, diusap. Au mashuba di sya'rin fi haddi ra'si, atau mengusap sebagian rambut fi haddi ra'si yang ada pada batasan kepala. Rambut bukan kepalanya. Kalau yang kepalanya tadi berarti adalah kulitnya, teman-teman, tidak memiliki rambut. Bagaimana sekarang kalau orang itu rambutnya yang dibasuh? Sah tidak? Sah, cukup. Asalkan rambut yang dibasuh itu, yang diusap, rambut yang diusap itu ada di batasan kepala. Kalau rambutnya teman-teman ini panjang, contohnya seperti perempuan, kalau laki-laki tidak boleh dipanjangkan rambutnya. Kalau perempuan rambutnya panjang sampai ke buri sama mana, sampai ke bukit atau sampai ke asapuan, sampai ke tanah, dari saking panjangnya, pas kun perak iteku dipegang koncokna itu becai sakoni kosot-kosot ini, maka itu ndak sah itu, karena rambut ini sudah bukan fi haddi ra'si, tekai cangkep kaing kuluk, ndak bisa, karena itu sudah bukan masuk kategori haddur ra'si. Kalau di haddur ra'si di atas itu. Wala tata'ayyanu liyadu lil mashi, wala tata'ayyanu, dan tidak menjadi tertentu, tidak tertentu al yadu apa tangan, lil mashi untuk mengusap. Bal akan tetapi ya juzu boleh apa mengusap itu bihir kotin dengan secarik kain, wa ghairiha, dan lainnya kain. Jadi kalau teman-teman kain atau ini apa bahasa Arabnya? Minzil ya. Tisu. Pakai tisu dibasahi culit daging kan. Boleh itu. Atau kalau sudah tidak punya tisu kalian, pakai ini, pen. Culit daging kain sih. Culit daging. Tapi macik larang ngarang. Ya Allah, cek mau membasuh kepala cek mahalnya seperti itu. Berapa sih kepalanya kalian itu harganya? Dan siapa sih yang menciptakan kepala itu? Dan kalian berwudu untuk siapa juga kok saking mahal sekali? Ya tidak usahlah kita pakai wudu sebagaimana cara biasa saja. Cuk orang larang kan. Mau menghadap Tuhan kok sok mahal.
Walau ghassala ra'sahu biduni mashiha jaza. Ini. Nah, ini tadi yang pertama kali yang saya tanyakan. Walau ghassala, andai kata membasuh siapa mutawaddi ra'saha kepada kepalanya, badala mashiha sebagai ganti dari mengusap kepala, jaza, boleh itu, tidak apa-apa. Jadi tadi yang menyebutkan rukunnya wudhu yang keempat adalah membasuh kepala, itu boleh itu juga. Walau wada'a yadahu al-mabrulata walam yuharrikha jaza juga. Walau wada'a, andai kata meletakkan siapa mutawaddi yadahu kepada tangannya mutawaddi al-mabrulata yang dibasahi air, walam yuharrikha dan tidak menggerak-gerakkan siapa mutawaddi kepada yad al-mablula, jaza, maka boleh. Cukup disentuhkan, disentuhkan gini, nah itu disentuhkan aja, boleh itu sudah, jaza, boleh. Tapi ya seperti tadi itu teman, cek larang itu. Wal khamisu ghaslul rijlaini ilal ka'baini. Wal khamisu, adapun rukun wudu yang kelima, ghaslul rijlaini ialah membasuh kedua kaki ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Jadi kaki juga memiliki mata. Tapi bedanya kaki itu matanya tidak bisa melihat. Kalau mata kepala bisa melihat. Tapi herannya teman-teman, walaupun mata kaki itu tidak bisa melihat, tapi jarang kaki ini kesandung. Wah, ini luar biasa kerjasama ini. Tidak bisa lihat kan, tapi jarang yang kesandung. Kalaupun kesandung, yang sakit bukan kakinya, tapi mulutnya yang sakit. Aduh, kan bukan kakinya yang sakit itu, mulutnya yang sakit. Luar biasa ini. Berarti yang serba sakit itu adalah mulutnya. Oleh karena itu, agar kita tidak ingin disakiti, lidah kita yang harus dijaga. Ilam yakun mutawaddi labisan lil khuffaini. Catatannya, membasuh kedua kaki itu ilam yakun, jika tidak ada al mutawaddi'u siapa orang yang berwudu itu labisan, ialah memakai al khuffaini akan dua sepatu. Tapi fa'ingkana, jika ada siapa mutawaddi labisahuma, ialah memakai kedua sepatu, wajaba, maka wajib alaihi bagi mutawaddi mashul khuffaini, apa, mengusap sepatu, au ghaslu rijlaini, atau membasuh kaki. Nanti di belakang ada penjelasan tentang mengusap sepatu. Wa yajibu, dan juga wajib, ghaslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin kama sabaqa fil yadaini. Sama ini sudah dengan yang di atas. Wa yajibu, okelah saya artikan. Wa yajibu, dan wajib, ghaslu ma, apa, membasuh sesuatu, membasuh sesuatu, alaihima, yang di atasnya, yang ada di atasnya kaki, kedua kaki. Apa saja itu? Min sya'rin, berupa bulu, CRT rambut kena. Wasil atin, dan benjolan. Wa usbu'in, dan jari jemari. Zaidatin, yang lebih, kama sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu. Apa keterangan itu? Fil yadaini, pada pembahasan tentang dua tangan di atas, sudah baru saja. Wasadisu, ini adapun yang keenam, rukun yang keenam ini adalah rukun yang terakhir. Wasadisu, adapun yang keenam, at-tartibu, adalah berurutan, fil wudu'i, di dalam wudu, alama
Ai alal wajhi artinya atas cara, zakarna yang telah menyebutkan siapa kami, hu kepada wajah itu, kepada cara itu, fi addil furudi di dalam hitungan fardu-fardu wudu. Itu sudah diurut, itu sudah dari paling atas niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki. Itu harus diurut, itu harus tertib. Sekarang falau nusia, kalau dibaca nusia maka at-tartibu, kalau dibaca nasia berarti at-tartiba. Jangan semaja. Kalau tahu nahu ini teman-teman, mentak tahu nahu, Ustadz kelak membaca nusia, bisa membaca nasia, pas posang kana. Ya sepenting tak baca nasik lah. Benar ini sudah. Jangan semaja. Makanya cerna kana. Falau nasia, andai kata lupa siapa mutawaddi at-tartiba akan tertib, ya lam yakfi, maka tak cukup. Contohnya, setelah selesai wudhu, ketika sudah nyampe kepala, saya tadi tertib apa enggak ya? Artinya setelah wajah membasuh tangan apa langsung kaki? Tidak bisa itu. Atau setelah selesai, sik dulu. Masa engkau tak tertib gitu? Masa marina anu wajah pas langsung masuk soko. Tanang bi cetak hilang kair. Deki mau kekah tangan yang ada. Tidak boleh itu, lam yakfi, tidak cukup itu. Walau ghasala arba'at, apa ya? Tak marbuto ya. Oh iya. Walau ghasala arba'atun, andai kata membasuh arba'atun siapa 4 orang, aqda'ahu akan anggota wudunya mutawaddi, daf'atan aqda'ahu terhadap anggota wudunya mutawaddi, daf'atan wahidatan sekaligus dalam artian bersamaan, biiznihi dengan izinnya mutawaddi juga, maka bagaimana? Irtafa'a, maka menjadi hilang hadatsul wajhi, apa hadasnya wajah, fakot saja. Ini teman-teman, ini gambarannya seperti ini. 1, 2, 3, 4 orang. Ini sesuai di kitabnya ya, 4 orang. 1, 2, 3, 4. Saya mau wudhu dengan cara biar tidak repot-repot. Saya minta tolong ya, saya izinkan kalian ini membasuh wajah, ini membasuh tangan saya, ini mengusap sebagian kepala saya, ini membasuh kaki saya. Ketika saya niat nawaitu, langsung dibarengkan semuanya. Jok sambur karena dibasuh, boni sambur, seperti itu. Bukan dibasuh dengan air. Ini sudah siap-siap, ini bagian wajah tadi siap-siap sudah. Berarti saya gimana posisinya? Gini berarti ya dong, gini. Gitu pas ketika nawaitu bareng pas semuanya, gitu, dibasahi semuanya. Maka bagaimana itu? Apakah sudah selesai wudunya? Enggak selesai. Maka yang hilang cuma yang wajah. Setelah itu tetap tangan ini dan sebagaimana biasa. Tapi ngapain juga sih teman-teman? Seperti itu juga. Ini cuma andaikan ya, andai kata itu. Yang di kitab-kitab itu kan memang banyak pengandaian teman-teman. Andai kata seperti ini bagaimana? Oh ya itu tidak sah itu. Ini sama seandainya juga kalau ada pertanyaan dengan ini, Ustaz kalau begini bagaimana? Kita taruh di syarahnya, kita buat syarahnya Fathul Qorib lagi, Fathul Qorib Mujib kita syarahi lagi. Lau sebenarnya juga. Ini kan juga lau ghasala, kita lau juga. Lau seandainya, itu juga. Seandainya ada orang yang minta wudukan, kemudian dia membayar, haruskah dia membayar uang? Maka dijawab di sini namanya. Tidak harus seumpamanya. Ya, itu dikasih dijadikan syarah. Tidak apa-apa teman-teman. Siapa soalnya ini mensyarahi kitab apa? Fathul Qorib. Wis luar biasa ini. Ya tapi kau tuh
bisa maca Fathul Qorib kalau kana. Tak bisa maca Fathul Qorib lah mau mensyarahi. Kan lebur jika. Cukup ya. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan. Bisa juga ditularkan kepada saudara-saudara kalian, kepada teman-teman kalian, kepada adik-adik kalian, kepada nanti kalian ketika pulang ke rumahnya bisa diajarkan juga. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi